Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiani Listaluhu, NIM 2019-73001. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi fenomena likuifaksi dalam penurunan konsolidasi mekanika tanah. Apa sih konsolidasi itu? Konsolidasi dapat diartikan sebagai suatu peristiwa pemanfaatan atau compression karena mendapat beban dari atasnya secara tetap atau kontinu yang diakibatkan oleh suatu kontriksi atau timbunan tanah sehingga terjadi proses pengeluaran air dari pori-porinya. Selanjutnya yaitu penurunan. Istilah penurunan menunjukkan amblasnya suatu bangunan akibat kompresi dan deformasi lapisan tanah di bawah bangunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penurunan konsolidasi adalah perpindahan vertikal permukaan tanah sehubung dengan perubahan volume pada suatu tingkat dalam proses konsolidasi. Adapun beberapa kajian teoritis di dalam literatur menyebutkan penurunan pada bangunan dapat terjadi setempat atau sebagian atau secara seluruh dan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu penurunan yang merata, penurunan yang tidak merata, dan likuifaksi. Di sini kita hanya akan membahas tentang fenomena likuifaksi. Pasti teman-teman akan bertanya-tanya, apa sih fenomena likuifaksi tersebut? Mari kita bahas pengertian likuifaksi. Likuifaksi tanah atau disebut juga soil liquefaction adalah fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh atau agak jenuh kehilangan kekuatan dan kekakuan akibat adanya tegangan. Misalnya getaran gempa bumi atau perubahan ketegangan lain secara mendadak, sehingga tanah yang padat berubah menjadi cairan atau air berat. Menurut Tohwata pada tahun 2008, likuifaksi terjadi pada tanah yang berpasir lepas atau tidak padat dan jenuh air. Kondisi ini dapat dinyatakan sebagai perumusan berikut, yaitu di mana sigma aksen sama dengan sigma kurang U, di mana sigma aksen adalah tegangan efektif, sigma adalah tekanan total, dan U adalah tekanan air pori. Lalu bagaimana sih proses terjadinya likuifaksi? Proses terjadinya likuifaksi. Ada dua gambar yang saya paparkan pada slide di atas. Pada gambar yang pertama yang menunjukkan rumah berdiri kokoh di atas permukaan tanah. Di bawah tanah tersebut terdiri atas beberapa lapisan yang pada umumnya kita ketahui, yaitu tanah, bebatuan, dan air. Ketika terjadi proses likuifaksi, adanya tegangan. Tegangan tersebut berasal dari gempa yang terjadi. Ketika tegangan terjadi, maka air yang berada pada tempatnya mendesak ke atas, memasuki pori-pori tanah. Maka kekakuan tanah akan berkurang, sehingga rumah yang tadinya bisa kuat ditopang masuk ke dalam tanah. Tanah pun bercampur dengan air, sehingga proses tersebut disebut likuifaksi. Proses likuifaksi adalah kehilangan kekakuan tanah yang disebabkan oleh tegangan. Mekanisme naiknya tekanan air pori. Ada dua gambar yang saya paparkan pada slide di atas. Gambar yang pertama paling kanan yaitu ada gambar lapisan tanah, yaitu lapisan yang pertama, lapisan penutup, dan lapisan jenuh air yang kedua. Kemudian ada dua gambar yang menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah, yaitu yang pertama kondisi normal, di mana pada kondisi normal tersebut tanah atau pasir saling bersentuhan menopang kekuatan tanah, yaitu friksi. Dan adapun gambar kedua yang menunjukkan tanah dalam keadaan terlikuifaksi, di mana pada tanah tersebut terjadi tegangan geser yang menyebabkan terjadinya kenaikan perambatan gelombang geser pada tanah, sehingga struktur tanah menjadi lebih padat yang diikuti dengan perpindahan tegangan air pori dan berkurangnya tegangan pada butir tanah yang mengakibatkan butiran tanah berusaha untuk menjaga kekonstanan volumenya, di mana dalam kondisi ini terjadi kenaikan tekanan air pori yang besar pada tanah. Tekanan air pun menghilangkan friksi. Adapun gambar berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika terjadi tegangan dari bawah, maka air yang berada pada tempatnya mendesak ke atas, sehingga menerobos ke permukaan secara vertikal. Dan pula terjadi gerakan lateral membuat tanah bergerak dan merusak bangunan, seperti retakan yang terjadi pada gambar tersebut. Adapun kejadian kemiringan lereng dapat menggerakkan lapisan tanah atau sedimen dan menghasilkan longsor. Adapun tiga gambar yang menunjukkan kondisi tanah yang berbeda, seperti saat sebelum terjadi likuifaksi, saat dan setelah terjadi likuifaksi, yang menunjukkan keadaan sand grains tanah tidak kembali seperti semula.
yaitu ketika pada gambar tersebut menunjukkan ketika tekanan air pori mencapai tekanan batas, pasir akan mengalami perubahan bentuk. Pada pasir lepas, tekanan air pori akan meningkat secara tiba-tiba mencapai nilai yang sama dengan tekanan batas, dan pasir akan berubah bentuk dengan cepat dengan tegangan-regangan mencapai 20% atau lebih. Jika perubahan bentuk pasir menjadi tidak terbatas tanpa diiringi daya tahan yang berarti, maka tanah ini bisa dikatakan terlikuifaksi. Kita lanjut pada gambar berikutnya, yaitu skema naiknya tekanan air pori akibat beban siklik. Pada keadaan awal sebelum diberi beban siklik, tanah berpasir yang mempunyai tegangan sigma aksen dan void ratio atau angka Perry E0 di titik A, setelah diberi beban siklik, struktur tanah pasir tersebut akan cenderung memadat atau volume pori berkurang, yang berarti void ratio mengecil di titik B. Akibat tekanan air pori meningkat dan tegangan efektif menurun, berdasarkan rebound karakteristik tanah, penurunan tegangan efektif tanah ini akan menimbulkan penambahan pada volume tanah. Sampai pada proses ini, air dianggap sebelum mengalami dispasi, yaitu keluarnya air meninggalkan pori. Penambahan volume tanah tadi adalah sedemikian rupa sehingga void ratio kembali mencapai E0 di titik C. Hal ini berarti pengurangan volume akibat beban siklik dan penambahan volume akibat beban tegang efektif yang berkurang adalah seimbang. Lebih lanjut, beban siklik yang berkepanjangan akan terus mengurangi harga tegangan efektif dan bahkan naiknya permukaan air akan sampai menimbulkan dispasi pada permukaan tanah yang mengakibatkan volume total berkurang sehingga harga void ratio sebesar E0 tidak mungkin tercapai lagi, dan selanjutnya hal ini akan menimbulkan penurunan pada permukaan tanah. Next, untuk slide berikutnya, saya memberikan contoh gambar dampak likuifaksi. Adapun pengujian yang dilakukan dalam likuifaksi, yaitu pengujian sondir salah satunya. Untuk pengujian sondir sendiri dilakukan dengan alat yang ada pada gambar di slide tersebut. Uji sondir ini telah menunjukkan manfaat untuk pendugaan profil atau lapisan tanah terhadap kedalaman karena jenis perilaku tanah telah dapat diidentifikasikan. Adapun parameter-parameter tanah yang dilakukan dalam pengujian sondir. Adapun next pada slide selanjutnya, lanjutan dari parameter-parameter dan perumusan-perumusan yang ada pada parameter likuifaksi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi likuifaksi. Yang pertama adalah intensitas, durasi, dan karakteristik gempa bumi. Yang kedua adalah muka air tanah. Yang ketiga adalah jenis tanah. Yang keempat adalah kepadatan relatif awal. Yang kelima adalah gradasi dan analisis butiran tanah. Yang keenam adalah kondisi drainase dan dimensi deposit atau endapan. Yang ketujuh adalah histori lingkungan. Upaya pencegahan likuifaksi. Yang pertama, menghindari lokasi rawan likuifaksi atau rencana tata guna lahan. Yang kedua, riset dan studi bersama. Yang ketiga adalah peta zona rawan bencana datar. Untuk ketiga poin ini saling berkaitan, di mana untuk menghindari lokasi rawan likuifaksi, maka diberikan rencana yaitu pemberian peta zona rawan bencana datar dengan memberikan tanda merah pada lokasi-lokasi yang terjadinya rawan likuifaksi. Kemudian melakukan riset dan studi bersama itu, di mana kita akan membuat riset apakah tanah tersebut bisa digunakan untuk pembangunan bagi infrastruktur masyarakat yang tinggal selama 24 jam atau 4-5 tahun ke depan dengan melakukan riset dan studi bersama. Kemudian melakukan rekayasa teknik bangunan dan tahan likuifaksi, yaitu di mana pada poin kelima membuat fondasi hingga ke lapisan batuan keras. Saat melakukan pembangunan bagi rumah warga atau pembangunan infrastruktur negara, kita perlu melakukan perancangan fondasi sehingga masuk pada lapisan tanah yang paling dalam, yaitu tanah keras atau batuan keras. Sehingga terjadinya likuifaksi, maka tanah yang tidak bisa menopang bangunan di atas dapat ditopang oleh fondasi tersebut. Poin terakhir yaitu meningkatkan kekuatan tanah, membuat tanah menjadi padat atau keras, yaitu soil compaction. Itu saya yang dapat saya jelaskan. Ada beberapa sumber yang saya gunakan dalam menjelaskan materi saya. Berikut sumber-sumbernya.